salam sejahtera bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semuanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Mari di kesempatan pada pagi hari ini kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami boleh bergerak bernafas. Bahkan kami boleh menikmati kesempatan untuk beribadah kepadamu saat ini. Semuanya karena anugerah-Mu. Engkau berkati kami Tuhan. Berkati kami semua yang melayani Tuhan. Bahkan kami semua yang menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan ada di setiap kami Tuhan. Biar kami dapat memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu,
bersama-sama sebelum kita muji Tuhan, kita serukan bersama-sama haleluya sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik.
hati dan pikiran kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seberat apapun masalah yang kita hadapi saat ini, seberat apapun rintangan yang sedang kita jalani saat ini, kita mau tetap berkata, Tuhan Yesus baik, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Yesus Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Sembah
dan kondisi yang baik. Tetapi karena Tuhan Yesuslah yang membuat kita baik sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bersyukur kita punya Tuhan yang baik. Bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Apapun masalah yang ada dalam kehidupan kita, Dia tetap baik. Dia tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita mau katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami menyembah Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kami tahu kami tidak dapat membalas kasih-Mu dalam hidup kami. Tak dapat ku terlalu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu Ini hati kami Tuhan. Ini setiap kehidupan kami Bapa. Kami bawa kepadamu pagi hari ini Tuhan. Hati kami siap diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hati kami terbuka terhadap firman-Mu Tuhan. Ajarkan kami menerima setiap pengajaran daripada-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Kami tetap memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Engkau berkati pemberita firman yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Allah boleh turun atas hamba-Mu. Dan kami semua dapat terberkati dengan firman-Mu. Dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Salam buat kita semua. Selamat pagi. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan mengumpulkan kita. Saya percaya saudara orang-orang diberkati, sehat dan dicukupkan Tuhan. Amin. Saudara, pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala atas segala kepercayaan untuk menyampaikan firman pagi hari ini. Saya berharap ini tidak saya sia-siakan, apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Itu yang menjadi doa saya. Baik saudara, pagi hari ini kita akan bicara tentang baik, adil, dan benar. Yang menarik menurut firman Tuhan saudara, baik, adil, dan benar itu bukanlah bawaan sifat manusia, namun karena akibat kerelaan dan keputusan saudara dan saya menjadi seorang anak Tuhan,
Dikatakan di dalam Efesus pasal 5 ayat 8 dan 9, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi saudara, kita harus sadar bahwa ketika kita mengambil keputusan menjadi anak-anak Tuhan, Tuhan memperlengkapi kita, Tuhan menghidupkan pohon kerohanian kita, dan akibat dari campur tangan Tuhan, jamahan Tuhan itu saudara, ada buah yang dimunculkan yang bernama baik, adil, dan benar. Mungkin ada beberapa anak Tuhan bisa jadi tidak menyadarinya sehingga buah itu tidak muncul. Bisa jadi juga ragu atau tidak yakin, bisakah diriku mengeluarkan buah tersebut? Atau memang saudara kita masih menjadi anak terang yang berjalan di dalam kegelapan. Saudara, yang menarik saudara, kebaikan, keadilan, dan kebenaran ini di ayat ini dianalogikan sebagai buah yang harus ada di dalam kerohanian kita. Kita akan lihat next, ada 3 rasa yang harus ada di dalam kehidupan kita. Rasa pertama adalah kebaikan, PowerPoint-nya bisa ditampilkan. Ada 3 rasa, kebaikan, rasa keadilan, dan rasa kebenaran. Saudara, kalau kita belajar dari 3 rasa ini, kegelapan itu tidak akan pernah bisa menghasilkan 3 rasa tersebut. Sebab itu kita jangan berpikir di luar Tuhan Yesus kita akan dapat menghasilkan 3 rasa itu. Tetapi janji firman Tuhan sekali lagi katakan kalau kita lihat di ayat tadi bahwa seorang anak Tuhan, anak terang bisa menghasilkan buah kebaikan, keadilan, dan buah kebenaran. Bisa katakan amin saudara? Saudara, kita akan lihat rasa yang pertama. Kita akan lihat rasa pertama yaitu kebaikan. Rasa pertama kebaikan. Kalau kita bicara tentang kebaikan, dalam arti umum saudara, kebaikan itu adalah perilaku yang membawa dampak positif dalam arti umum. Tetapi dalam arti khusus, dalam konteks kita sebagai anak terang saudara, kebaikan itu adalah sesuatu yang saudara dan saya keluarkan dengan cara apa? Kesediaan seorang anak Tuhan mentransfer nilai-nilai firman yang sudah dia terima dan nikmati kepada orang lain. Secara umum, setiap orang kalau dia membawa perilaku dan membawa dampak positif, dia pasti gini saudara. Tetapi kita bicara secara khusus, aku ini seorang anak Tuhan, aku ini adalah anak terang, apa kebaikan apa yang harus keluar dalam hidupku? Rupanya adalah kesediaan saudara dan saya mentransfer nilai-nilai firman yang sudah kita terima, yang sudah kita nikmati kepada orang lain. Saudara, kita lanjut saudara, kira-kira lewat apa? Yang pertama saudara, kebaikan itu harus muncul lewat perkataan dan tindakan. Kita akan baca Ayub pasal 4 ayat 4. Di dalam Ayub pasal 4 ayat 4. Firman Tuhan dikatakan, saya akan bacakan. Ayub pasal 4 ayat 4, orang yang telah jatuh dibangunkan oleh kata-katamu, lutut yang lemas telah
kau kokohkan. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Mari kita transfer, kita wujudkan di dalam kehidupan nyata yang kita jalani. Perkataan firman yang kita miliki, kita aplikasikan dengan cara kita ini mau membangunkan semangat orang yang telah jatuh, membangunkan semangat yang telah patah. Bahkan kalau ada orang yang sedang ada di dalam lembah kekelaman, saudara bangunkan imannya, saudara punya buah kebaikan untuk bisa di-share-kan supaya mereka bisa menikmati kebaikan Tuhan. Saudara, bukan hanya itu saja. Tuhan katakan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Seberapa banyak kehadiran kita ini membuat orang yang lemah menjadi kuat. Tidak harus orang yang banyak, minimal. Kalau saya sebagai seorang suami, minimal istri dan anak-anak. Kalau sebagai seorang istri, minimal suami dan anak-anak. Mereka bukan orang yang selalu kuat setiap saat. Mereka bukan orang yang selalu hebat setiap saat. Mereka bukan orang yang selalu pemberani setiap saat. Tetapi alangkah indahnya jika buah kebaikan yang saudara dan saya miliki, kita transfer kepada mereka. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, itu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita. Apa yang saudara terima bukan berhenti di gedung ini, bukan berhenti di pikiran ini, bahkan bukan berhenti di perasaan ini. Tetapi itu kita munculkan buah kebaikan tersebut. Saudara, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 14, Ibrani pasal 12 ayat 14, firman Tuhan katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kita garis bawahi yang bagian A-nya, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Buah kebaikan yang kita miliki itu harus betul-betul bisa orang lain rasakan. Jangan berhenti kebaikan itu hanya di pikiran, hanya di perasaan, hanya untuk diri sendiri. Tetapi buah itu harus bisa dinikmati dengan cara apa? Ayo, sukailah hidup damai. Bukan hanya dengan keluarga, bukan hanya dengan sesama famili, bukan hanya sesama komunitas. Siapapun yang ada di luar sana, di mata Tuhan sama, mereka berhak mendapatkan kebaikan. Dari siapa? Dari saudara dan saya. Katakan amin dengan keras, saudara. Saudara, kalau kita melihat buah kebaikan itu akan menyebabkan juga seorang anak Tuhan itu suka terlibat di dalam kesukaran dan kesulitan orang lain. Bahkan saudara, pekerjaan Tuhan punya buah kok. Punya buah. Orang yang merasa punya buah, orang yang memiliki buah kebaikan, menyebabkan saya dan saudara ringan tangan, suka terlibat di dalam kesukaran, kesulitan orang lain. Itu bisa siapa saja. Tuhan bisa antar siapa saja. Mungkin itu bisa tetangga kita. Mungkin itu bisa teman sekolah kita yang belum berhasil. Itu bisa jadi juga di dalam komunitas gereja kita tahu. Ada orang-orang yang perlu ditolong, dibantu. Bahkan lebih jauh lagi, pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan bisa berputar, bisa berjalan karena ada buah-buah kebaikan dari jemaat
yang selalu mau terlibat di dalam kesulitan, kesukaran. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2, di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2, firman Tuhan berkata, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 4, 2 Korintus 8 ayat 4. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Yang perlu kita garis bawahi saudara, walaupun mereka minim, walaupun mereka itu sampai-sampai Rasul Paulus katakan enggak usah biar yang lain. Tetapi saudara, hati itu tidak bisa disekat oleh keadaan. Kalau dasarnya orang itu suka terlibat di dalam kesulitan dan kesukaran, maka sifat buah kebaikan itu tidak bisa dikotak atau disekat oleh apapun. Jemaat Makedonia, mereka menderita, mereka sangat miskin, tetapi yang luar biasa ini harus kita tiru. Mereka kaya dalam kemurahan. Bukan hanya itu saja, mereka dengan rela mendesak, memaksa. Aku mau terlibat di dalam pelayanan, aku mau terlibat di dalam proyeknya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan mereka mengambil bagian di dalam pelayanan. Saudara, buah itu tidak disimpan di kulkas. Saudara menyimpan buah di dalam kulkas dalam jangka waktu tertentu. Buah itu tidak bisa dimakan oleh siapapun. Kualitasnya sudah turun. Saudara, jangan simpan. Jangan kita berpikir aku belum waktunya. Firman Tuhan katakan siapapun yang menjadi anak terang, dia akan menghasilkan buah kebaikan dalam hidup kita. Saudara, mulailah di dalam keluarga kita, mulailah di dalam lingkungan kita, mulailah di dalam komunitas pekerjaan Tuhan. Ada banyak hal, buah saudara bisa dinikmati oleh banyak orang yang Tuhan ingin menjamahnya. Bagaimana Pak kalau buahku kecut? Gak apa-apa. Kecut menuju manis itu ada prosesnya. Yang gak baik adalah gak berbuah. Selagi saudara berbuah, berikan buah itu. Ketulusan saudara, kemurahan hati saudara, pahala saudara, upah saudara tidak akan pernah hilang di mata Tuhan. Amin. Saudara, kita lihat rasa kedua. Di dalam tadi bahwa seorang anak Tuhan itu menghasilkan buah kebaikan, keadilan, kebenaran. Kita akan melihat rasa kedua tentang keadilan ini saudara. Adil menurut firman Tuhan, kita pagi hari ini melihat konsep prinsip adil menurut firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 45 ayat Matius pasal 5 ayat 45 bagian B dikatakan bahwa Tuhan itu yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, yang menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kalau kita lihat kebenaran ayat ini saudara, kita bisa melihat Allah itu adil karena sikapnya tidak terpengaruh dengan keadaan seseorang. Tuhan adil kepada saudara. Mungkin kita suatu saat doanya kurang. Tetapi nasi kita, berkat makan minum kita tidak pernah dikurangi oleh Tuhan. Tuhan selalu berbelas kasihan. Itu kita anak Tuhan.
Bagaimana orang yang selalu menentang Tuhan, orang yang selalu tidak sepaham dengan Tuhan. Tuhan katakan kita dapat hujan, mereka pun dapat hujan juga. Kita dapat makan, mereka pun juga dapat makan. Dari sini kita bisa melihat bahwa Tuhan itu enggak terpengaruh dengan keadaan seseorang. Anak Tuhan diberi hujan, matahari dan makanan. Orang di luar Tuhan juga menikmati hal yang sama. Sebab itu saudara tidak perlu mengutuk. Kamu pasti gini, kamu kalau enggak perlu. Tuhan penuh belas kasihan, Tuhan sayang mereka. Sama saudara. Saudara, adil itu bisa dijabarkan demikian saudara. Tidak membeda-bedakan orang, rela menerima siapapun. Mengapa lakukan itu saudara? Karena di dalam seseorang itu kasihnya, rasa cintanya lebih besar dari egonya atau kepentingannya. Saudara betul. Saudara pasti suatu saat menemui orang-orang yang tidak menyenangkan. Menemui orang-orang yang seolah-olah tidak layak untuk mendapatkan kebaikan. Coba pikiran itu saudara taruh belakang. Taruh di depan seperti pikirannya Tuhan Yesus ketika menerima saya dan saudara. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan kuubah putih seputih buluh domba. Itu Tuhan. Gak pernah ngelihat cacatnya kita. Karena kasihnya, cintanya lebih besar dari sifat-sifat lainnya. Saudara, kita belajar dari situ. Jangan beda-bedakan orang. Relalah untuk menerima siapapun. Berikan buah kebaikan. Di dalam Injil katakan, kalau engkau berbuat baik kepada orang yang baik kepadamu saja, apakah upahmu? Orang-orang yang berdosa pun lakukan yang demikian. Kita lihat adil itu saudara juga menghargai siapapun. Menghargai siapapun, mau kaya mau miskin. Suku apapun, mau dewasa mau anak-anak. Bahasa Jawanya saudara, dia tetap ngajeni. Tahu ya saudara, ngajeni itu adalah mengorangkan orang lain. Sebagai pribadi yang juga berharga di mata Tuhan. Kita nggak bisa hidup dengan diri sendiri. Ada orang bilang saudara dan saya tidak bisa sukses dengan diri dengan sendirian. Kita butuhkan orang lain. Hargai. Mau siapapun kaya miskin itu soal berkatnya Tuhan. Siapa tahu besok suatu saat hal berbeda. Sebab itu ketika melihat orang lain, adillah. Dia layak dihargai. Dia layak diorangkan. Dia adalah manusia yang juga diciptakan oleh Tuhan. Saudara, kalau kita lakukan hal ini saudara, berarti buah keadilan saudara sudah dinikmati oleh orang lain. Haleluya. Saudara, next, adil itu juga seperti ini saudara menurut saya. Ketika dilihat ataupun tidak dilihat, mau dinilai atau tidak dinilai, kualitasnya harus tetap dijaga sama. Itu adil. Dilihat saudara kok kenceng. Enggak dilihat ya kencengnya tetap diusahakan tetap harus sama. Kita berusaha adil kepada diri sendiri. Di dalam kehidupan kita mungkin prestasi-prestasi, pemberian, kebaikan, keadilan saudara. Ada saatnya enggak dinilai orang lain. Ada saatnya mungkin betul-betul enggak diperhitungkan. Saudara, adil saja. Sebab Tuhan tidak pernah lupa apa yang ditabur oleh umatnya. Adil itu juga saudara kalau merasa diberkati. Siapa merasa diberkati Tuhan? Angkat tangan. Bisa angkat tangan yang merasa diberkati Tuhan. Saudara, kita ini diberkati. Saya diberkati dengan bermain musik walaupun enggak pinter saudara.
Saudara, cita-cita, keinginan di pribadi saya, membalas berkat Tuhan itu, saya harus adil, saya diberi satu, saya balas Tuhan dengan satu. Saya diberi kesanggupan, kemampuan, saya harus lakukan, membalas Tuhan dengan skill tersebut untuk Tuhan. Tidak harus sama, setiap pribadi di antara kita itu diberikan oleh talenta. Tuhan tidak pernah menuntut orang yang terima 1 talenta itu untuk mengembalikan 10. Tidak. Tuhan hanya ingin kamu diberi, maka Tuhan ingin kembaliannya. Tetapi yang punya 1 itu disimpan. Buahnya disimpan, tidak boleh dinikmati karena dia rendah diri. Aku cuma punya 1. Saudara, kita tinggalkan pemahaman itu. Saudara, jangan merasa rendah diri di hadapan Tuhan. Apapun yang saudara lihat di dalam pekerjaan Tuhan, teladanilah jemaat Makedonia. Ambil bagian. Aku mau adil, aku diberkati Tuhan, aku pengen memberkati Tuhan. Kecuali saudara merasa enggak diberkati, datang kepada hamba Tuhan, didoakan supaya tingkap-tingkap langit itu dibuka. Tetapi sekali lagi, kalau saudara merasa diberkati dengan skill, dengan kemampuan, kesanggupan, maka tidak ada alasan saudara tidak membalas Tuhan dengan cara yang sama. Berikan buah itu. Saudara, kalau kita merasa diberkati Allah dalam hal materi dan jasmani, balaslah Allah juga dengan materi dan jasmani. Saya tidak bicara jumlah, saya tidak mengupas tentang uang, tetapi saya merasa saya pun diberkati juga dengan berkat materi dan jasmani. Saudara, di sini ada wadahnya. Ada yang namanya 1/10, ada yang namanya diakonia, ada yang namanya perawatan gereja, ada yang namanya divisi-divisi yang tersedia demi pelayanan semakin baik. Saudara, terlibatlah di mana saudara bisa. Aku diberkati dengan materi. Jangan sekali lagi buah itu kita nikmati sendiri. Mari kita harus buah itu rela untuk dinikmati Tuhan. Tuhan tidak terlihat, tetapi pekerjaan Tuhan terlihat, saudara. Tuhan tidak bisa dilihat kasat mata, tetapi pekerjaan Tuhan ini kasat mata semua. Saudara, terlibat seperti jemaat Makedonia. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 36. Di dalam Imamat pasal 19 ayat 36, neraca yang betul, batu timbangan yang betul, eva yang betul, dan hin yang betul haruslah kamu pakai. Saudara, ini adalah ukuran-ukuran yang dipakai oleh orang Israel saat itu. Tuhan katakan neraca yang betul, timbangan yang betul, eva yang betul harus kamu pakai. Saudara, di dalam ayat ini terkandung sebuah keadilan. Kita harus adil, kita diberkati, kita memberkati, kita ditolong, kita menolong, dan seterusnya. Kita lanjut di dalam rasa ketiga, saudara. Di dalam rasa ketiga tadi bahwa buah itu bernama kebenaran, buah itu bernama kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kalau kita lihat, saudara, bahwa kebenaran itu sebetulnya yang dimaksud di sini adalah kebenaran firman Tuhan. Saudara, jangan melihat kebenaran di luar firman Tuhan, sebab kebenaran di luar firman Tuhan itu adalah kebenaran yang boleh dikatakan multitafsir. Di tengah keberagaman agama,
di tengah keberagaman budaya, saudara, sebuah kebenaran itu bisa benar di mata saya, belum tentu benar bagi saudara. Benar di luar sana belum tentu benar di luar sini. Sebab itu pagi hari ini saya mengajak saudara melihat kebenaran itu seperti halnya gini, saudara. Saudara dari rumah masuk ke tempat ini bukan gedung sekolahan, bukan. Ini bukan gedung serbaguna, bukan. Tetapi di sini kita masuk ke rumah Tuhan. Disinilah sebuah penggembalaan itu dilakukan oleh hambanya. Disinilah kalau kita ibaratkan, analogikan, kita sedang makan makanan yang sama, kita sedang minum yang sama. Artinya kebenaran yang tersiar di sini adalah kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang mengajar kita. Kita harus sepakat berarti kebenaran yang sedang kita nilai, sedang kita pelajari adalah sebuah kebenaran untuk dilakukan. Karena enggak perlu ditafsir lagi, saudara. Di dalam Yakobus pasal 3 ayat 12, buah kebenaran itu harus satu rasa dengan pohon. Yakobus pasal 3 ayat 12, saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Saudara dan saya pengen benar, tetapi ketika dituntun oleh kebenaran firman enggak mau. Di sana enggak gini kok yang aku dengarkan. Di luar sana kebenarannya itu enggak seperti ini. Saudara, kita sepakat, kita makan minum yang sama. Kebenaran firman pagi hari ini. Tuhan ingatkan buah kebenaran itu harus satu rasa dengan pohonnya. Pohon mangga disuruh berbuah apokat enggak bisa. Enggak mau juga, saudara. Saudara adalah buah-buah dari anak-anak terang. Sudah selayaknya buah yang kita hasilkan juga sama dengan pohon yang kita anut, yaitu kebenarannya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itulah yang sedang diajarkan di tempat ini. Itulah yang sedang dirindukan oleh hamba Tuhan di tempat ini. Membawa jemaat ke dalam kebenaran. Saudara, kebenaran pada prinsipnya itu tidak boleh tinggal di abu-abu, di area abu-abu. Oh, ini kayak agak hitam ini. Di situ ngomong, enggak ini agak putih ini. Karena abu-abu ada unsur hitam dan putihnya. Kebenaran tidak seperti itu. Kebenaran yang dari Allah, kebenaran dari firman. Benar itu cuma satu. Lainnya KW, saudara. Cuma kita saja yang belum tahu. Saudara, kebenaran itu satu. Matius pasal 5 ayat 37. Tuhan pernah menjawab, bolehkah kita ini bersumpah? Di dalam Matius pasal 5 ayat 31 Yesus menjawab, jangan bersumpah demi siapapun. Cukup kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, hendaklah katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Inilah saudara kebenaran. Kebenaran tidak pernah tinggal di antara ya dan tidak. Kebenaran itu selalu iya kalau memang iya. Dan selalu tidak kalau memang tidak. Sebab itu ketika saudara membawa pulang kebenaran, berita kebenaran, saudara enggak perlu lagi menilai iki ya atau enggak ya. Sik ya, kita belum punya. Sik ya, kita belum seperti pendeta. Sik ya, kita belum melayani Tuhan. Enggak perlu. Kebenaran itu adalah keputusan saudara untuk iya, tetapi untuk tidak. Tetapi saya percaya jika saudara membawa kebenaran, melakukan kebenaran dengan iman, akan membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Menurut Yesaya pasal 32 ayat 17, kita bisa minta tolong bisa tampilkan. Di
dalam Yesaya pasal 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Saudara, kita tadi sepakat, aku ini anak Tuhan yang punya buah kebenaran. Rupanya buah kebenaran itu bisa dilihat kasat mata, saudara. Yesaya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi saudara kalau punya buah kebenaran, saudara pasti damai sejahtera. Saudara harus membawa dampak tenang. Saudara harus membawa dampak ketentraman. Kepada siapa saudara? Next, dampaknya itu harus dirasakan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Keluarga intilah saudara, keluarga. Biarkan keluarga itu menikmati dampak damai, tenang dan tentram. Jangan kita ini justru sepertinya tenang di luar, tetapi di dalam saudara jauh dari nilai-nilai ini tadi. Berarti ada yang salah di dalam kehidupan saya dan saudara. Lingkungan keluarga harus merasakan damai yang saudara miliki. Buah kebenaran itu harus dirasakan. Suami atau istri atau anak. Kemudian lingkungan. Gampang saudara, lingkungan saudara banyak yang cocok dengan saudara atau banyak yang justru rasanya enggak cocok. Kalau saudara dengan lingkungan enggak cocok, kira-kira saudara mau tinggal di mana? Kita hidup tidak bisa sendirian. Kalau kita banyak mendatangkan ketidakcocokan di dalam lingkungan, saatnya kita datang pada Tuhan. Tuhan, aku pengen buah kebenaran itu dinikmati oleh tetanggaku. Udah, aku gak perlu menceritakan kamu harus jadi Kristen, gak perlu. Cukup buah itu saudara munculkan. Buah itu dinikmati oleh mereka. Mereka bisa merasakan, kok enak ya buahmu. Apa ini? Buah kebenaran. Saudara, next, buah kebenaran itu juga pasti memerdekakan. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Simpel saudara. Kalau kita masih dibelenggu oleh hal-hal yang mendatangkan rasa takut. Ini hari Senin, hari Selasa jangan menuju ke selatan atau jangan menuju ke utara. Menurut kebenaran di luar sana, di situ tidak ada rezeki. Saudara diam saja, engkau kayak bener engkau. Dilalah saudara ke arah tadi, bannya bocor. Wah bener toh. Padahal itu bukan kebenaran itu saudara. Saudara, kebenaran memerdekakan. Banyak hal yang saya lakukan, aturan-aturan seperti itu. Tetapi ketika Tuhan, aku terima engkau sebagai juru selamat pribadi. Hidupku diubahkan, hidupku dipimpin Tuhan. Sejak itu saudara, sejak itu tidak pakai. Waktu saat saya ngobrol di tetangga saya, mereka ikut pernikahan saya saudara waktu itu. Loh, Om Agus nikahi kok si Jiru Suro. Padahal itu gak ada orang nikah di hari itu, gak ada. Mulai berdatangan orang mengatakan, biasanya kalau yang seperti itu rumah tangganya pasti nanti bermasalah. Rezekinya gak lancar dan lain sebagainya. Saudara, saya pegang kebenaran. Saya percaya hidup saya ada di dalam perkataan Tuhan. Amin. Jangan takut saudara. Kebenaran itu memerdekakan. Kalau saat ini saudara merasa belum merdeka,
berarti ada yang salah di dalam wadah kita ini. Jelas firman Tuhan menjelaskan kepada di mana ada kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan. Merdeka itu bebas dari belenggu. Next. Nah, kita ini bagaimana Pak kalau air susu dibalas air tuba? Saya sudah memberikan buah kebaikan, buah keadilan, buah kebenaran. Tetapi yang saya rasakan ibarat pepatah mengatakan, saudara, air susu dibalas air tuba. Kalau dibalas air teh masih mau Pak. Kalau dibalas air putih itu pun juga enggak apa-apa. Ini mentah-mentah kebaikan dibalas racun yang menyakitkan. Saudara, hidup pasti diperhadapkan gitu. Di antara orang sekian banyak ini saudara tidak bisa memilih. Oh ini calon ini mengecewakan, calon ini pasti enggak mengecewakan. Kita enggak. Kita bergaul dengan siapapun kita tidak pernah tahu pribadi orang-orang itu. Kalau kita menggunakan prinsip yang seperti ini, air susu mengharapkan dibalas air susu. Semua orang pasti ingin yang seperti itu. Tetapi dunia kenyataan itu tidak seperti itu. Seringkali saudara baik balasannya enggak baik. Seringkali saudara melakukan sesuatu yang bermanfaat. Kembaliannya itu hanyalah sebuah sampah kata-kata yang melukai. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita sepakat. Saudara anak terang, amin. Saudara anak Tuhan, amin. Ucapkan itu dengan iman. Sebab orang benar itu hidup karena imannya, bukan karena perkataan orang. Saudara, kalau kita diperhadapkan pada situasi seperti ini, tetap lakukan yang baik, tetap lakukan yang adil, tetap lakukan yang benar. Karena kita melakukan untuk siapa saudara? Untuk siapa? Untuk Tuhan. Saya melakukan kebaikan bukan untuk manusia. Manusia kualitasnya bisa turun. Prinsip itu jangan dipakai. Kita melakukan kebaikan, keadilan, kebenaran. Karena kita mengasihi Tuhan. Apa yang mau saudara balas kepada Tuhan? Apakah otot kita? Apakah harta kita? Apakah dengan keahlian kita yang seperti ini, seperti saya ini? Tidak cukup. Tuhan katakan, langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuanku. Terlalu kecil apa yang kita miliki kalau disandingkan dengan kesempurnaannya Tuhan. Tetapi ada hal-hal yang Tuhan pengen rasakan. Tuhan merasa menanam saudara. Tuhan merasa menumbuhkan saudara. Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu. Jangan takut, roh penghibur, roh kudus menyertai engkau sampai akhir zaman. Dan tumbuhan bernama Agus, bernama Kevin, bernama siapa, Samuel, bernama Om Yos dan lain sebagainya. Tumbuh jadi orang yang tidak berbuah menjadi berbuah. Setelah tumbuh saudara, buah itu dikemanakan? Tuhan ingin tetap buah itu harus bisa dinikmati orang. Sekalipun mungkin ada 1-2 di antara saudara merasakan pepatah yang seperti ini. Air susu dibalas air tuba. Saudara tetap lakukan yang baik, yang adil dan benar. Karena kita melakukannya untuk Tuhan. Amin. Saudara mengasihi Tuhan, percayai janji Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, lakukan kewajibanmu dengan setia kepada Tuhan, terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung
dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Kita keluarga-keluarga butuh diberi keberuntungan oleh Tuhan. Bukan lotre saudara. Diberi kemujuran, kebaikan, belas kasihan. Bukan hanya kita. Anak-anak kita, putra-putri kita. Bukan hanya mereka. Mungkin kalau diizinkan adalah cucu-cucu kita. Mereka semua butuh yang namanya kemurahan, belas kasih, anugerah dari Tuhan. Tuhan katakan, percaya Tuhan, lakukan saja kewajibanmu. Tuhan memberkati kita pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita percaya ada buah yang kita miliki. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu, perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu Tuhan. Janji-Mu kepadaku. Mari kita sekali lagi katakan Yesus kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita angkat tangan kita. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup, haleluya. Hidup bagi-Mu, Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, haleluya, haleluya. hidup bagi-Mu. Mari kita bersatu teduh dengan Tuhan. Tuhan, munculkan, keluarkan buah-buah itu dalam kehidupanku. Tak bisa Haleluya, haleluya. Lama-lama ya siki, lama-lama ya. Haleluya. Sama ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak
buka hati untuk Kau jamah Tuhan. Haleluya, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kalau ku hidup. Waktu selanjutnya kami berikan kepada Bapak Gembala. Tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari semua angkat tangan kananmu. Selama ku hidup, Selama ku hidup bagimu. mataku tetap Tuhan, mataku tetap memandangmu, memandang kebenaran-Mu. tak bisa Dunia tidak bisa menceraikan aku dari kasih-Mu. Kembali katakan kasih-Mu. dengan imanmu, rasa hormat kepada Tuhan. Walau ku hidup, Terima kasih Tuhan. ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan. Katakan dunia tak bisa. Dunia tak bisa. Sekali lagi katakan dunia tak bisa menjauhkanku. dunia tak Bisa menjauhkanku dari Kau. Bersorak-sorai bagi Dia. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Pagi hari ini Engkau yang bertakhta di tempat yang maha tinggi. Tapi Engkau hadir di hati yang hancur dan rendah. Inilah kami Tuhan. Umat-Mu yang Kau bentuk, yang Kau ciptakan, yang Kau selamatkan, yang Kau beri kemampuan untuk hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar setiap kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dalam hidup kami. Kami memiliki kasih, bersifat adil, dan hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Biar itu terus ada dalam hidup kami, tertuang melalui pikiran, perkataan, ucapan kami, dan tindakan kami. Pasti Engkau dimuliakan dalam hidup setiap kami, Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati kami semua yang mendengarkan sabda-Mu. Sebentar kami pulang, sebentar umat-Mu pulang, tapi firman-Mu, kebenaran-Mu terus ada dalam setiap umat-Mu. Dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Sampai Engkau datang yang kedua kali. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.